Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi mendukung pelatihan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat Kabupaten Langkat pada 26 dan 27 Oktober 2023. Kegiatan pelatihan ini merupakan kerjasama antara BNPB dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat. Sebanyak 50 orang yang terdiri dari personil BPBD Kabupaten Langkat, organisasi perangkat daerah, unsur TNI Polri, dan pihak terkait lainnya mengikuti acara yang digelar di kantor Bupati Langkat ini. Direktur FPKP BNPB, Yusrizal, hadir langsung memberikan paparan terkait keadaan darurat bencana. Yusrizal menegaskan, pemerintah daerah diharapkan segera menentukan status keadaan darurat bencana, antara lain status siaga darurat, tanggap darurat, hingga masa transisi darurat ke pemulihan. Hal ini diperlukan guna mendukung percepatan penanggulangan bencana pada masa darurat. Sementara itu, Kepala Subdirektorat Fasilitasi Penyelamatan dan Evakuasi BNPB, Gatot Satria Wijaya memberikan penjelasan terkait tugas dan fungsi tim reaksi cepat penanggulangan bencana. Tim yang terdiri dari gabungan lintas sektor ini bertugas melakukan pengkajian cepat, melakukan penyelamatan dan evakuasi, melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, hingga melaporkan situasi kedaruratan. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah Kabupaten Langkat berharap seluruh perangkat daerah lebih siap dalam menghadapi ancaman bencana dan mengupayakan penanganan terbaik dalam permasalahan tersebut, sehingga dampak bencana dapat diminimalisir. BNPB melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam bersama Pondok Pesantren Ekologi Al-Mizan Wanajaya melaksanakan kegiatan sarasehan dan penanaman pohon bersama pada Sabtu 28 Oktober 2023. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, BNPB bersama dengan ratusan orang dari kalangan santri, pelajar, ulama, dan para pemerhati lingkungan melaksanakan penanaman 1.000 bibit pohon di Majalengka, Jawa Barat. Adapun jenis pohon yang ditanam adalah pohon mahoni dan alpukat. Kedua pohon ini merupakan tanaman bernilai ekologi dan ekonomi tinggi. Dalam kesempatan ini, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, Eni Supartini, menjadi pembicara dalam acara sarasehan bersama dengan aktivis lingkungan Lita Permatasari. Dalam paparannya, Eni mengatakan laju pertambahan penduduk berdampak pada meningkatnya kebutuhan. Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya alam. Ia menambahkan perlunya komitmen dan tindakan konkret dari semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menghadapi perubahan iklim. Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bentuk komitmen BNPB dalam upaya pemulihan pasca bencana berbasis pengurangan resiko yang berkelanjutan dalam menghadapi isu perubahan iklim. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di halaman Geraha BNPB pada Sabtu 28 Oktober 2023. Upacara peringatan Sumpah Pemuda kali ini dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam sambutannya, Rustian mengatakan setiap pemuda perlu memiliki visi, misi, dan peran strategis di tengah masyarakat, khususnya dalam kurun waktu 30 tahun mendatang. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang ada dapat berjalan lebih cepat. Rustian juga menyampaikan tentang pentingnya gotong royong atau kolaborasi lintas generasi. Kerja kolaboratif ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan juga sesuai dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
Hal ini bertujuan agar implementasi koordinasi lintas sektor tersebut efektif menuju pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda. Seluruh rangkaian upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda diikuti dengan penuh hikmat oleh peserta upacara yang terdiri dari jajaran pejabat tinggi dan pegawai di lingkungan BNPB. BNPB melalui Direktorat Kesiapsiagaan mendukung kegiatan kick-off program Komunitas Perkotaan untuk Aksi Tangguh bertempat di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa 31 Oktober 2023. Program ini digagas oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia serta United States Agency for International Development atau USAID yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan keterlibatan yang terkoordinasi dari sektor publik dan swasta sebagai mitra kunci dalam pengurangan risiko bencana dan ketangguhan di daerah perkotaan. Implementasinya berupa dukungan perencanaan risiko dengan mengidentifikasi dan mengurangi risiko bencana, memperkuat respon sektor publik saat tanggap darurat, dan mendukung pemulihan di sektor publik pasca bencana. Hadir dalam kegiatan ini, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso yang turut menyampaikan materi kepada para peserta program. Pangarso dalam pemaparannya menyampaikan, sudah ada dasar hukum tentang keterlibatan semua unsur dalam penanganan bencana, termasuk lembaga usaha. Hal ini tertuang dalam Perban Nomor 2 Tahun 2023 tentang penyusunan rencana kontingensi bencana. Pangarso berharap program ini tidak hanya bisa menguatkan sektor publik, namun juga memberikan dampak positif bagi masyarakat di lokasi terdampak. BNPB berpartisipasi dalam Training on Communication in Times of Crisis yang digelar oleh ASEAN Coordinating Center of Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA Center di Sentul, Bogor. Dalam situasi darurat, komunikasi krisis yang efektif sangat penting dilakukan untuk dapat memberikan informasi yang tepat, menghapus kekhawatiran, sekaligus memelihara kepercayaan publik. Untuk meningkatkan kapasitas dalam komunikasi krisis, AHA Center menggelar pelatihan bagi otoritas yang membidangi komunikasi publik dengan menghadirkan para expert di bidang komunikasi krisis sebagai narasumber. Pelatihan ini didesain dengan 2 modul pembelajaran, yakni pelatihan juru bicara dan komunikasi dengan media serta memahami isu dan krisis. Selama 4 hari, para peserta diberikan materi sekaligus praktek untuk dapat mengetahui dan membuat strategi hingga menyampaikan informasi dengan baik kepada publik. Selain itu, para peserta juga dapat belajar dengan bertukar pengalaman dan praktik baik yang telah dilakukan sesama peserta dari negara-negara ASEAN. Pelatihan ini diikuti oleh lembaga penanggulangan bencana dari negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos, Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Thailand. Diharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan dalam komunikasi krisis sehingga dapat diaplikasikan dalam konteks penanggulangan bencana yang meliputi kesiapsiagaan, respon, penanganan, dan pemulihan. BNPB bekerja sama dengan pemerintah Australia mengadakan kegiatan Joint Monitoring Mission program siap siaga di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 31 Oktober hingga 1 November 2023. Joint Monitoring Mission 2023 terbagi dalam 2 agenda kunjungan lapangan. Kunjungan hari pertama difokuskan untuk mengulas pendekatan siap siaga dan hasilnya di level Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara agenda di hari kedua merupakan kunjungan ke pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan sejumlah mitra pemerintah desa. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi upaya pemerintah Australia dalam komitmen dan konsistensi dukungan yang diberikan kepada Indonesia selama ini. Menurutnya, kolaborasi seluruh sektor pemangku kepentingan di sektor kebencanaan menjadi syarat utama terbentuknya ketangguhan lokal berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Senada dengan Raditya Jati, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi turut mengapresiasi kolaborasi pemerintah provinsi dan program siap siaga dalam rangka akselerasi desa tangguh bencana.
Program Siap Siaga bertujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana serta meningkatkan kerjasama kedua negara dalam bidang kemanusiaan di wilayah Indo-Pasifik. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima kunjungan diorama dari Sekolah Menengah Pertama Guangming di Geraha BNPB pada Kamis 2 November 2023. Sebanyak 13 siswa dan siswi dari Sekolah Menengah Pertama Guangming melakukan kunjungan ke diorama BNPB dalam rangka praktek pembelajaran kurikulum Merdeka dengan tema bencana alam. Selama kunjungan, para siswa kelas 1 SMP tersebut tampak antusias menerima penjelasan yang diberikan oleh petugas diorama dari bidang komunikasi kebencanaan BNPB. Para siswa tampak mencatat detail-detail informasi kebencanaan serta aktif mengajukan pertanyaan terkait penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia. Ivan Kurnia, guru yang mendampingi para siswa dalam kunjungan ini mengatakan, kegiatan ini merupakan program rutin sekolahnya. Para siswa yang dibagi dalam kelompok-kelompok kecil memiliki tugas untuk menyusun sebuah buku bertema bencana alam. Melalui kunjungan ke BNPB diharapkan siswa mendapatkan informasi yang lebih baik terkait penanggulangan bencana, sekaligus memverifikasi informasi kebencanaan yang didapatkan para siswa dari internet. BNPB melalui Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana mengadakan diskusi publik analisa pengembangan strategi penanggulangan bencana di kawasan risiko tsunami Megatrust Sumba pada 2 November 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Mataram ini diikuti oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Mataram, serta 18 pemerintah desa di wilayah kabupaten dan kota seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan ini, para peserta bertukar ide dan gagasan terkait arah kebijakan, sasaran, strategi, hingga program rencana aksi dalam penanggulangan bencana tsunami. Ketua DPRD Kota Mataram sekaligus Ketua Forum PRB Nusa Tenggara Barat, Didi Sumardi mengatakan, pentingnya sinkronisasi peran seluruh stakeholder penanggulangan bencana terutama pemerintahnya. Direktur Pengembangan Strategi BNPB Agus Wibowo menyampaikan, Bank Dunia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memperkuat ketangguhan Indonesia terhadap kejadian bencana besar melalui pelaksanaan program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP. Dengan adanya IDRIP, diharapkan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dapat menyusun strategi penanggulangan bencana, khususnya dalam risiko tsunami di kawasan Megatrust Sumba dengan lebih baik. BNPB melalui Direktorat Kesiapsiagaan mengadakan fasilitasi penyusunan bisnis continuity plan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bandung Barat, Jumat 3 November 2023. Kegiatan ini merupakan upaya bersama antara BNPB dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bandung Barat dalam rangka membangun ketangguhan sektor swasta dan UMKM menghadapi risiko bencana di Indonesia. Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi. Dalam sambutannya, Prasinta Dewi mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu strategi dalam menjaga kestabilan UMKM jika terjadi keadaan darurat bencana, serta pemulihan sesegera mungkin pasca terjadinya bencana. Dirinya menambahkan, setiap UMKM harus memiliki kapasitas dalam melakukan upaya preventif dan kuratif terhadap aktivitas bisnisnya dari dampak bencana maupun kondisi krisis lainnya. Melalui kegiatan ini diharapkan sektor swasta dan UMKM lebih siap dalam melindungi dan menyelamatkan aset usaha, mempertahankan proses bisnis bila masih berjalan, atau menghidupkan kembali proses bisnis bila dimungkinkan segera setelah bencana terjadi. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya, Mariska Fitriana, undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh.